Hai guys, video ini gue rekam pakai Xiaomi 17 karena tuh banyak banget juga yang nanya sama gue gimana sih Kamek hasil videonya, dan ini sepertinya akan menjadi second kamera gue ya, si Xiaomi 17 buat next di video-video gue. Nah, ini gue kebetulan pas lagi ngetek gue pakai mikrofon ya guys. Gue pakai mikrofon dari Holy Land. Jadi suaranya seperti ini, dan after ini gue bakalan buka mikrofonnya jadi biar lo dengar suara naturalnya. Oke guys, nih gue langsung buka aja ya mikrofonnya ya. Boleh dibuka. Nah, ini posisinya ya. Gue sudah melepas mikrofonnya guys, seperti ini ya. Oke, jadi buat kalian stay tune karena after ini gue bakalan review dan ngerating ini handphone. Oke guys. Hai guys, balik lagi di Kamek Review. Kali ini gue bakalan nge-review satu produk yang baru banget launching kemarin, dan pastinya lo nunggu-nunggu banget sih ya buat pecinta brand ini ya, yang selalu lo harus banget update kalau misalnya ada yang baru. Dan kali ini udah lah ya, gue bakalan langsung aja ya, gue tuh bakalan nge-review Xiaomi 17 yang sudah ada di tangan gue. Dan ini ya first impression gue pas dateng tuh kayak wow, terasa banget flagship, terasa flagshipnya, terasa mewahnya, terus kayak keren banget guys ya. Udah langsung aja ya. Tapi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek dulu ya. Di like, di komen, terus juga di share ya guys ya. Oke, lanjut ya. Kita langsung review aja. Nah guys, di tangan gue udah ada HP flagship terbaru dari Xiaomi. Ini adalah Xiaomi 17. Nah, HP yang secara positioning ya harusnya tuh jadi penerus dari generasi sebelumnya yang cukup populer di kalangan pecinta Android flagship. Pecinta nggak tuh gue nulis ngomongnya? Pecinta ya Zai. Nah, biasanya kalau Xiaomi tuh udah ngeluarin HP flagship ya, spesifikasinya itu udah hampir selalu ngebut banget ya. Udah pasti oke banget ya. Tapi dengan harga yang masih sedikit masuk akal dibanding beberapa kompetitor gitu ya. Karena suami gue pecinta Xiaomi, Redmi ya, dia semua handphonenya itu. Nah, ini baru lagi nih, aduh gila ini bagus banget ya. Oke deh, kita kali ini bakal bahas semuanya nih guys ya. Mulai dari desainnya, terus juga dari layarnya, terus juga dari performanya kayak gimana, dan kameranya ya. Terus juga baterainya nih ya, sampai akhirnya apakah si Xiaomi ini tuh worth it atau enggak buat lo beli. Oke, udah kelamaan gue. Jadi kita langsung mulai aja deh guys ya. Ini adalah bagian pertamanya, yaitu desain. Plus handfeel gue pertama kali lihat Xiaomi 17 ini. Pertama untuk desainnya. Ini kalau lo lihat sekilas ya, Xiaomi 17 ini tuh desainnya cukup minimalis, tapi tetap kelihatan banget flagshipnya. Nah, terus juga di bagian belakangnya nih guys ya, menggunakan finishing matte glass. Kelebihannya ya, dia tuh nggak gampang kotor, dan sidik jari tuh nggak terlalu kelihatan, dan ketika kita pegang rasanya tuh berasa banget guys, premiumnya, terus mewahnya. Tuh lo lihat aja, gue udah kayak suka banget, lagi udah warnanya hijau lagi kayak gini kan, mantap banget ya. Dan di sini frame-nya dia menggunakan aluminium, jadi benar-benar terasa solid banget. Bobotnya juga masih cukup nyaman di tangan ya. Ini tuh handphone nggak terlalu ringan, tapi nggak juga berat ya. Jadi kalau lo pakai lama nih masih oke banget. Nah, sekarang ya kita bahas bagian yang paling mencolok, yaitu modul kameranya. Ya, jadi untuk modul kamera Xiaomi 17 ini tuh cukup besar ya guys ya. Dan jujur aja nih, ini tipe desain yang mungkin orang bakal langsung tahu ini handphone flagship. Konsekuensinya tuh kalau lo taruh di meja, HP ini tuh sedikit goyang. Jadi kalau kalian tipe orang yang sering ngetik di meja tanpa casing, mungkin akan sedikit kerasa guys. Nah, untuk layarnya ini nih, tuh ya. Xiaomi 17 menggunakan layar AMOLED sekitar 6,7 inci dengan resolusinya sudah 2K ya. Jadi dari segi ketajaman udah nggak perlu diragukan lagi. Teks juga terlihat sangat tajam ya. Jadi kalau lo pakai buat nonton video, itu detailnya juga udah bagus banget. Dan untuk refresh rate-nya juga sudah 120 Hz adaptif. Artinya ketika lo lagi scrolling media sosial, IG, TikTok, X, nah rasanya tuh benar-benar smooth banget.
dan brightness-nya juga udah tinggi. Jadi kalau lo pakai di luar ruangan nih, masih cukup banget ya, masih kelihatan jelas. Dan untuk perlindungan layar, Xiaomi biasanya sudah menggunakan Gorilla Glass generasi terbaru. Jadi harusnya udah aman nih guys untuk goresan ringan. Nah, kita ke performanya ya guys ya. Jadi si Xiaomi 17 ini menggunakan chipset flagship terbaru dari Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Jadi kalau bicara Snapdragon di seri ini ya, biasanya tuh performanya tuh memang nggak main-main. Jadi untuk penggunaan sehari-hari ya, seperti buka aplikasi, multitasking, ataupun misalnya editing foto gitu ya, browsing-browsing. Nah HP ini tuh udah terasa sangat cepet guys, hampir nggak terasa dia tuh nge-lag guys. Kemudian untuk bagian gaming ya, game berat seperti Genshin Impact atau misalnya PUBG gitu ya, itu tuh bisa dimainkan dengan setting grafis yang tinggi dan frame rate-nya juga stabil. Dan juga yang cukup penting, thermal management Xiaomi di seri flagship biasanya sudah cukup bagus. Jadi HP ini tuh tidak cepat panas guys. Terus biasanya yang kalian cari ini ya, kamera. Nah, kita akan bahas kameranya. Kalian juga pasti nunggu banget ya. Jadi Xiaomi ini tuh menggunakan sistem kamera yang bekerja sama dengan Leica. Wow ya. Jadi sensor utamanya itu udah 50 megapiksel dengan sensor yang besar. Nah, menurut gue ini tuh hasil fotonya udah cukup menarik. Karakter warnanya tuh dia tuh cenderung natural ya guys ya. Dan tidak terlalu over saturasi gitu ya. Dan dynamic range-nya udah cukup luas. Untuk foto siang hari hasilnya tajam dan detail. Low light-nya juga udah cukup bagus. Noise-nya masih cukup terkontrol. Kemudian guys, untuk kamera ultra wide-nya kualitasnya juga tidak terlalu jauh dari kamera utama. Jadi ini tuh bagus ya, karena seringkali kamera ultra wide di beberapa handphone ya, kualitas tuh malah jauh turun ya. Nah, untuk video nih guys ya, Xiaomi 17 ini tuh ya sudah bisa merekam sampai 8K ya, 8K video, gila nggak tuh? Gokil nggak ya? Walaupun nih jujur ya, kebanyakan orang kemungkinan tetap akan lebih sering menggunakan 4K karena lebih praktis. Setuju nggak? Siapa di sini yang kalau misalnya ngerekam pakai 8K ya? Karena gue kalau ngerekam sih pakai 4K ya guys ya. Nah, sekarang kita bahas baterainya. Oke, di Xiaomi 17 ini membawa baterai sekitar. Jadi kalau misalnya dalam penggunaan normal seperti media sosial atau misalnya YouTube atau chatting, browsing ya, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 1 hari pemakaian. Nah, yang menarik justru di bagian chargingnya nih guys. Xiaomi terkenal dengan teknologi fast charging. Jadi HP ini tuh mendukung 120 watt fast charging. Artinya baterai yang bisa diisi penuh dalam waktu yang sangat singkat. Gokil. Biasanya sekitar 20 menit sampai. Untuk softwarenya ya, Xiaomi 17 menggunakan HyperOS berbasis Android tertentu. Nah, HyperOS ini adalah sistem operasi baru Xiaomi yang menggantikan MIUI. Jadi beberapa peningkatannya nih ya. Satu, dia tuh animasinya jadi lebih halus. Sistemnya terasa lebih ringan. Dan integrasi dengan perangkat Xiaomi lainnya itu tuh lebih baik. Secara penggunaan sehari-hari, UI-nya tuh udah terasa cukup smooth. Sekarang kita akan bahas konektivitasnya guys. Jadi di sini Xiaomi 17 sudah membawa teknologi konektivitas terbaru seperti 5G network support dengan Wi-Fi 7 dan Bluetooth. Lalu NFC untuk pembayaran digital, USB-C untuk charging dan data transfer. Dan dengan Bluetooth koneksi ke TWS atau headphone atau smartwatch ya, itu tuh biasanya akan lebih stabil dan hemat daya. Lalu kita ke audio dan sensor nih guys ya. Untuk audio Xiaomi 17 sudah dilengkapi dengan stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos. Dan sensor yang biasanya ada di HP flagship ini fingerprint sensor under display. Lalu dimensi dan bobotnya nih, dari segi ukuran ya, dimensinya dia tuh ada di 151,1 kali 71,8 kali 8,1 mm dengan berat sekitar 191 gram. Ini sebenarnya cukup menarik ya, karena Xiaomi 17 tuh termasuk flagship yang relatif compact dibanding HP flagship lain yang biasanya sudah hampir 6,8 inci.
Sekarang kita rangkum dulu ya kelebihannya ya. Jadi kelebihan Xiaomi 17 ini menurut gue ya, yang pertama adalah performanya sangat kenceng. Layarnya 2K yang tajam dan smooth ya. Lalu kamera flagship dengan tuning Leica ya. Lalu juga fast charging yang sangat cepat. Cuma kalau udah ada kelebihannya pasti ada kekurangannya, betul ya. Jadi menurut gue untuk kekurangan itu adalah modul kameranya yang cukup besar. Dan beberapa orang di sini mungkin masih kurang suka dengan software Xiaomi. Dan harga flagship Xiaomi sekarang juga sudah tidak semurah dulu. Ya, jadi kalau misalnya gue rating ya untuk Xiaomi 17, gue tuh mungkin akan kasih nilai 8 dari 10 deh. Kenapa? Karena dari segi performa, layar dan kamera, HP ini bener-bener flagship. Tapi masih ada beberapa hal kecil yang bisa diperbaiki di generasi berikutnya. Jadi nih, menurut kalian ya, Xiaomi 17 ini tuh oke atau enggak? Komen ya guys ya. Terus seperti biasa, kalau lo suka video ini ya jangan lupa buat like, terus juga buat subscribe, buat komen dan di share-share. By the way ya, kalau lo lagi cari handphone baru dan lo tertarik dengan Xiaomi 17 ini, sudah ada di keranjang gue, itu langsung official dari Xiaomi-nya. Jadi lo langsung check out aja di situ ya. Kalau memang udah dari kemarin, wah kayaknya oke banget deh gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi guys di episode berikutnya Kamek review ya. Boleh di komen kamu mau Kamek review apa. Oke, bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.